Viko. Waalaikumsalam Bu Elis. Maaf Bu, apa hari ini ada waktu? Ada Bu, ada apa Bu Elis? Begini Bu, hari ini saya akan mengadakan praktek coaching. Nah, saya meminta Ibu untuk menjadi observer saya. Apa Ibu tidak keberatan? Sama sekali tidak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Viko. Sama-sama. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu tidak keberatan? Tidak. Alhamdulillah. Baik, jadi nanti Ibu sebagai coach ya harus hadir secara penuh, ya, mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur kita. Ingat Bu, Ibu hanya menggali dan mengantarkan coaching untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi Ibu tidak memberikan solusi, ya. Ya. Kemudian jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang Bu Elis, saya mau tanya kepada Ibu. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Yang pertama, defense, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kepada coach saya. Terus kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Yang secara spesifik saya ingin yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Gitu. Selanjutnya Bu Elis, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, tentunya dengan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Baik Bu, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Saya akan mengamati dan nanti setelah coaching saya akan bertanya lagi kepada Ibu. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Elis. Assalamualaikum Bu Iva, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Elis, alhamdulillah kabar saya baik. Ada sedikit tapi yang mengganjal di hati Bu Elis. Apakah Bu Elis mempunyai waktu luang untuk hari ini? Wah, ada apa Bu? Apa yang mengganjal di hati Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Elis, saya kok mengganggu waktu jenengan ya. Tidak apa-apa. Ayo silakan. Saya siap mendengarkan cerita Ibu. Begini Bu, saya mau curhat masalah saya Bu. Bisa membantu ya jenengan ya Bu ya? Dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin berbincang-bincang tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu Elis. Oh begitu. Baiklah. Kita cuma waktunya waktu pendek sekitar 15 menit ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bu Elis masih ingat dengan yang namanya Mbak Riri kelas 4 itu ya Bu ya. Dan Mbak Riri itu sering Bu terlambat ke sekolah, datang ke sekolah itu terlambat. Jadi bukan hanya 1-2 kali, bahkan yang kemarin itu terlambatnya itu sampai 1 jam. Oh, jadi tujuan perbincangan kita hari ini untuk mendapatkan solusi dari masalah Iva, yaitu tentang Rere. Ya Bu, saya ingat. Bagaimana Bu tentang Rere itu? Iya Bu, tadi sudah saya utarakan ke jenengan bahwasanya Riri itu sering Bu terlambat ke sekolah. Apa Bu Iva sudah tahu alasan Rere berangkat ke sekolah terlambat? Sudah Bu, saya sudah tahu Bu Elis Ya. apa permasalahannya. Ternyata Riri itu
anaknya itu sering membantu orang tuanya. Orang tuanya itu punya warung. Nah, keadaan Mbak Riri itu adalah keluarga berkembang. Jadi ibunya yang banting tulang mencari nafkah, sehingga Mbak Riri itu disuruh membantu ibunya di warung. Selain membantu ibunya di warung, juga disuruh untuk menjaga adik-adiknya, karena Mbak Riri itu anak pertama dari 3 bersaudara. Seperti itu Bu Aja masalahnya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya kepada Bu Iva dulu. Sudahkah Bu Iva berkomunikasi dengan Ibu Riri secara pribadi? Lah ini permasalahannya Bu Elis. Saya belum mengomunikasikan kepada ibunya, karena saya masih menunggu waktu yang tepat untuk itu. Begitu ya Bu. Jadi Bu Iva masih mencari waktu yang tepat ya untuk menanyakan secara pribadi tentang keadaan Riri ini. Kira-kira kapan Bu waktu yang tepat itu? Sebenarnya saya serba salah. Saya ingin secepatnya mengkomunikasikan hal ini secara pribadi. Tapi karena mengingat keadaan Riri sekeluarga yang sangat memprihatinkan, saya kok belum bisa menentukan waktu yang tepat gitu loh Bu Elis. Jadi Bu Iva merasa serba salah begitu ya. Apa yang membuat hal itu? Terus terang beberapa hari ini Bu Elis, saya kok merasa kurang nyaman ya dengan keadaan dan permasalahan yang saya hadapi. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran Bu dengan permasalahan itu. Akibatnya pekerjaan lain yang saya lakukan kadang-kadang terbengkalai. Saya merasa saya itu belum menjadi guru yang perhatian ke siswa. Seperti itu yang saya hadapi. Saya khawatir dengan label guru tersebut, dengan keadaan siswa saya, dengan permasalahan yang dihadapi oleh Riri, sedangkan saya sendiri belum mampu untuk membantu Mbak Riri tersebut. Jadi yang membuat Bu Iva merasa tidak nyaman adalah kekhawatiran ibu jika dilabeli sebagai guru yang tidak pengertian, sedangkan Bu Iva merasa tidak membantu. Begitu ya Bu ya? Betul Ibu, ya seperti itu keadaannya. Menurut Bu Iva nih, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah ini Bu, langkah yang akan saya hadapi, saya akan merefleksikan diri saya sendiri dan mempersiapkan untuk mengkomunikasikan masalah yang saya hadapi ini dengan orang tua Mbak Riri. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, ini apa yang akan saya lakukan. Wah, langkahnya baik sekali tuh Bu. Sekarang dari apa yang sudah Bu Iva sampaikan, apa rencana Bu Iva ke depan? Kedepannya mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah Bu, itu yang akan saya lakukan, karena permasalahan ini butuh solusi, dan saya juga akan berkoordinasi dengan teman sejawat saya, karena masalah yang dihadapi Riri ini benar-benar butuh solusi atau butuh penyelesaian Bu. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan selain itu? Yang saya lakukan yaitu tadi Bu, selain kolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin saya akan mengambil langkah untuk melakukan komunikasi langsung. Tapi kan saya belum melakukan komunikasi langsung dengan ibunya Riri. Dan langkah selanjutnya saya akan bertamu atau berkunjung ke rumahnya Bu, untuk menemui ibunya Riri, sehingga permasalahan yang Riri hadapi nanti bisa terselesaikan. Dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Yaitu dalam pemikiran saya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya dengan teman sejawat, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, seperti itu Ibu. Semoga apa yang sudah Bu Iva rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu, dan semoga ini bisa menjadi solusi dari permasalahan Bu Iva saat ini. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak Bu Elis, waktunya sudah mendengar keluh kesah saya ya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Alhamdulillah. Semoga nanti saya menjadi guru yang benar-benar memberikan teladan yang baik untuk siswa saya. Semoga ya Bu ya. Kira-kira setelah perbincangan ini apa ada rencana untuk kita bisa bertemu dan berbincang-bincang kembali terkait masalah ini Bu?
Siap Ibu, saya akan meluangkan waktu minggu depan atau 2 hari atau 3 hari ke depan untuk bertemu dengan jenengan. Saya tunggu kabar baiknya. Iya Ibu, siap. Sampai jumpa Bu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Elis, acara coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terkait dengan indikator ketercapaian, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah coaching saya sudah selesai. Tadi ketika coaching saya sudah menerapkan alur atau tahapan tirta yang saya mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan coachee, kemudian saya juga mendorong memotivasi coachee untuk menemukan rencana aksinya melalui pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga memotivasi coach saya untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap tindakan yang sudah direncanakan. Menurut saya, Bu Elis ini sudah bagus sekali ya. Alhamdulillah. Dan sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Dan Bu Elis sudah menerapkan prinsip coaching tersebut. Selamat ya Bu Elis ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Viko. Baik, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi. Oke. Yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Elis kembangkan? Yang masih ingin saya kembangkan itu kemampuan dalam menggali menggunakan pertanyaan berbobot. Itu yang masih ingin saya gali lebih dalam lagi supaya saya juga bisa mengarahkan coachee untuk bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi dengan pertanyaan berbobot itu. Luar biasa Bu Elis. Tadi Ibu sudah bisa menggiring dan mengantarkan coachee menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan. Namun Ibu masih mau belajar gitu ya dan menggali lebih mendalam lagi gitu. Semangat ya Bu, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Vika. Sama-sama. Baik Bu, saya kira sudah cukup observasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum Bu Elis. Terima kasih Bu Vika. Waalaikumsalam.